عمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin, maka ada satu hal yang ingin saya sampaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma umirtu, tidaklah aku disuruh bitasydidil masajid, untuk meninggi-ninggikan atau memegah-megahkan masjid-masjid." Hadis riwayat Abu Dawud dari Ibnu Abbas, derajatnya sahih. Jadi meninggi-ninggikan masjid, memegah-megahkan masjid bukan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hukumnya orang memegah-megahkan masjid? Apakah terpuji ataukah tercela? Nah, kita lihat penjelasan para ulama dalam kitab Faidul Qadir. Di sini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Munawi. Beliau mengatakan wa fihi naw'u tawdih. Hadis itu mengandung semacam celaan bagi orang-orang yang menghias-hias atau memewah-mewahkan masjid. Kenapa? Karena zakhrafatul Yahud wan Nasara. Karena itu adalah tingkahnya orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dari mana taunya bahwasanya itu tingkahnya Yahudi dan Nasrani? Kita temukan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Tulis zakhrafat, akan muncul hadisnya. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, la tuzakhrifunnaha, betul-betul kalian akan menghias-hias masjid kama zakhrafat al-yahud wan nasara, sebagaimana Yahudi dan Nasrani menghias-hias tempat ibadah mereka. Berarti ini bukan syariatnya Nabi, tapi syariatnya siapa? Ahli kitab. Nah, kita umat Islam disuruh untuk meniru Nabi dan menyelisih ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tashabbahu bil yahud wala bin nasara." Jangan menyelisih, jangan menyerupai Yahudi, jangan pula Nasrani. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk dari golongan kami orang-orang yang menyerupai dengan non-muslim, dengan selain kami. La tashabbahu bil yahud, jangan menyerupai Yahudi, wala bin nasara, jangan menyerupai orang-orang Nasrani. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, kembali ke masalah tadi ya, bahwa menyerupai memegah-megahkan masjid adalah termasuk tingkahnya Yahudi dan Nasrani. Sayyidina Umar ma'a kathratil futuh, padahal di masa khilafah beliau banyak menaklukkan negara-negara kafir. Artinya apa? Baitul mal penuh dengan harta. Sa'atil mal, hartanya luas, penuh harta Baitul mal. Apakah digunakan untuk memegahkan Masjid Nabawi? Para ulama mengatakan lam yughayyiril masjid amma kana alaih, sama sekali tidak mengubah Masjid Nabawi dari kondisi asalnya. Seandainya memegah-megahkan masjid adalah termasuk mengagungkan masjid, niscaya yang paling paham adalah Sayyidina Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqtadu bil ladzaini min ba'di." Ikutilah dua orang sepeninggal saya. Siapa? Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Kalau kita mengamalkan sabda Nabi ini, ikuti Abu Bakar Umar, tidak akan kita megahkan masjid. Karena Sayyidina Umar sudah banyak baitul mal dengan harta, tidak digunakan sama sekali untuk memegahkan masjid. Kalau di masa Abu Bakar mungkin baitul malnya masih kurang banyak memang ya. Tapi di masa Sayyidina Umar, baitul mal tumpah ruah dengan duit, sama sekali nggak digunakan untuk memegah-megahkan masjid. Terus yang memegahkan masjid itu kalau begitu siapa yang pertama kali? Para ulama mengatakan awwalu man zakhrafal masajid Al-Walid ibn Abdul Malik. Adalah khalifah Bani Umayyah namanya Walid bin Abdul Malik.
Apakah Walid bin Abdul Malik bisa dijadikan sebagai panutan? Sama sekali tidak. Kita disuruh meniru sunnah Rasulullah, disuruh meniru sunnah Khulafaur Rasyidin. Tidak ada perintah Nabi, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa bani Umayyah. Tidak ada. Wal khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka gara-gara Walid bin Abdul Malik ini memegah-megahkan masjid, akhirnya orang-orang setelah itu pada ikut-ikutan memegah-megahkan masjid. Maka mereka mengikuti sunnah Walid, bukan sunnah Rasul. Mereka mengikuti sunnah Walid, bukan sunnahnya Khulafaur Rasyidin. Waktu itu ulama salaf sakata, mereka diam. Kenapa? Khaufal fitnah, karena khawatir muncul fitnah. Karena penguasa zaman itu zalim-zalim, sehingga kalau dikritik sedikit aja sudah marah mereka, sehingga malah bisa membunuhi para ulama-ulama yang mengkritik. Akhirnya mereka diam aja. Nah, inilah ajaran Islam tentang memegah-megahkan masjid, yaitu sama sekali kita tidak disuruh untuk melakukannya. Sayyidina Anas mengatakan, atau mencela orang-orang yang memegah-megahkan masjid. Apa kata beliau? Beliau mengatakan, yatabahawna biha, mereka bermegah-megah dengan masjid, thumma la ya'murunaha, kemudian tidak memakmurkan masjid, illa qalila, kecuali sedikit. Jadi inti masjid apa sih? Untuk ibadah. Inti ibadahnya apa? Salat. Intinya salat apa? Khusyuk. Apakah dengan megah itu semakin khusyuk? Bahkan seringkali gara-gara terlalu megah malah tidak khusyuk. Karena dindingnya dihias-hiasi dengan warna-warni, sehingga pas sholat malah memperhatikan warna-warni yang sangat indah. Tiang-tiangnya dihiasi dengan hias-hiasan yang menarik, sehingga pas sholat malah ngelirik tiang. Nah, itu enggak khusyuk kayak begitu. Maka Sayyidina Umar mengatakan juga, ya, wa iyyaka, hindarkanlah antuhammira, engkau membuat warna merah, atau tusaffir, atau membuat warna kuning untuk masjid, fataftinan nas, kamu akan mengganggu para manusia. Jadi intinya sesuatu yang menyebabkan menarik perhatian sehingga malah salatnya tidak khusyuk, itu semestinya dihilangkan dari masjid. Bukan berarti kita disuruh membuat masjid yang jelek, bukan ya. Buatlah masjid yang bagus, yang bersih, yang nyaman untuk ibadah, yang menyebabkan orang sholat di situ khusyuk, tapi bukan berarti memegah-megahkan masjid. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini sebagai muqaddimah. Sekarang kita lanjutkan pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Tapi saya menginginkan untuk kita berpindah materi. Ini antum buka, waalaikumsalam, Kitabul Azkar. Kitabul Azkar pada hadis 1408 dalam nomor kitab saya. Coba dicari, nomornya sama enggak? 1408. Sama. Baik, alhamdulillah ya. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Azkar, kitab tentang zikir-zikir. Hadis bab yang ke-244, bab fadlil zikr, bab fadilah zikir wal hathi alaih, dan hasungan terhadapnya. Ketahuilah bahwa zikir itu artinya ingat. Zikir itu ada dua macam. Yang pertama adalah zikir dengan lisan. Misalnya kita mengucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Yang kedua, kita zikir dengan hati, yaitu hati kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zikir yang paling utama menurut para ulama adalah yang gabung antara lisan dengan hati. Sehingga lisan kita menyebut Allah, hati kita ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian zikir kepada Allah juga bisa dibagi dua. Yang pertama adalah zikru, menyebut asma'ihi wa sifatihi, nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, seperti membaca Quran dan sebagainya. Yang kedua adalah zikru ahkamihi, menyebut hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan majelis ilmu termasuk majelis zikir. Kenapa? Karena majelis ilmu menyebut hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekarang ini kita sedang berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Para ulama biasanya ketika membahas suatu masalah didahulukan fadilah, babul fadli. Kenapa? Karena kalau sudah mengetahui fadilahnya, kita akan tertarik untuk membahasnya. Nah, maka inilah rahasianya kenapa Imam Nawawi memulai dengan fadilah zikir. Fadilah zikir dalam Quran sangat banyak, maka beliau tampilkan yang paling dahsyat, yaitu qala Allah Ta'ala, berkata Allah Ta'ala, wala zikrullahi, dan sungguh zikir kepada Allah akbar, adalah perkara yang terbesar. Kata-kata akbar ini ada dua tafsiran. Tafsiran pertama, akbar min kulli syai', lebih besar daripada segala sesuatu yang lain, berarti terbesar. Maka tidak ada sesuatu yang lebih besar daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu hadis yang menguatkan pendapat ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dalam kitab Sunan. Rasulullah bersabda, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah saya kabarkan kepada kalian amal paling bagus untuk kalian, wa azkaha inda malikikum, paling suci di hadapan Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, paling meninggikan derajat kalian, wa khairil lakum min infaqidz dzahab wal fiddah, lebih baik daripada sedekah harta emas dan perak, wa khairil lakum min an talqaw aduwakum fatadribu anaqahum wa yadribu anaqakum, lebih baik daripada kalian berjihad fi sabilillah. Kemudian beliau menjawab zikrullah, yaitu zikir kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya sahih. Nah, maka hadis ini menguatkan pendapat yang pertama tadi bahwa zikrullahi akbar, maksudnya akbar min kulli syai', lebih besar daripada segala sesuatu. Dan ini adalah tafsir dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Tafsir yang kedua, menurut Ibnu Abbas, zikrullahi akbar maksudnya zikrullahi lakum akbar min dzikrikum lahu. Ingatnya Allah kepada kalian lebih besar daripada ingatnya kalian kepada Allah. Kita kalau mengingat Allah, Allah mengingat kita. Tapi mengingatnya Allah kepada kita lebih besar. Berarti la zikrullah maksudnya zikrullahi lakum. Ingatnya Allah kepada kalian. Tafsiran Ibnu Abbas ini dikuatkan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dzakarani, dan siapa yang zikir kepadaku, kata Allah, fi nafsihi, pada dirinya, maka saya pun zikir kepada dia pada diriku. Dan barang siapa yang zikir kepadaku, yang menzikiri aku, fi malain, pada sekelompok orang, maka saya pun akan zikir terhadap dia pada kelompok yang lebih baik lagi. Wa in dzakarani, fa in dzakarani fi nafsi, kalau dia mengingatku pada dirinya, dzakartuhu fi nafsi, ku ingat dia pada diriku. Wa in dzakarani fi mala, kalau dia mengingatku pada sekelompok orang, dzakartuhu fi mala'in khairin minhum, aku pun menyebut-nyebut dia pada kelompok yang lebih baik daripada mereka. Jadi ketika saya mengadakan pengajian seperti ini saya termasuk zakaroni fi mala. Saya sebut-sebut Allah pada sekelompok orang, yaitu antum sebagai pendengar. Maka fadilahnya apa? Zakartuhu fi mala'in khairin minhum. Allah sebut-sebut saya pada kelompok yang lebih baik, yaitu siapa? Para malaikat. Wahai malaikatku, ini Abu Sa'id sedang nyebut-nyebut saya nih fi mala'in. Nah, ini fadilahnya zikir kepada Allah fi mala'. Ini hadis riwayat Imam Bukhari sahih. Bahkan ini hadisnya muttafaqun alaih karena diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Kita lanjutkan, wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, falkuruni, maka ingatlah kalian kepada saya, azkurkum, niscaya saya akan mengingat kalian. Hadis ini merupakan dalil bagi kaidah yang sangat terkenal, al jaza'u min jinsil amal, balasan sesuai jenis amal. Siapa yang beramal zikir dibalas zikir oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi balasan Allah lebih besar. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, walqur rabbaka, dan ingatlah kepada pemeliharamu, fi nafsika, pada dirimu, tadarruan, dalam keadaan menampakkan ketundukan, wa khifatan, dan dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala,
wa dunal jahri, dan tanpa mengeraskan suara, minal qawli, dari ucapan, bil ghudwi, baik di waktu pagi, wal asal, di waktu sore, wala takun, dan janganlah menjadi minal ghafilin, termasuk orang-orang yang lalai. Ayat ini membahas tentang adab zikir kepada Allah. Adabnya ada 3. Yang pertama, tampakkan ketundukan kepada Allah. Maka tidak sepantasnya orang zikir sambil joget, zikir sambil nari, seperti orang-orang sufi. Itu jelas ngawur total kayak gitu. Apakah orang joget itu tadarru'? Ya. Buat dipikir ya, tadarru' itu menampakkan ketundukan, malah joget. Kemudian khifah, dengan takut. Apakah orang joget sambil ketawa-ketawa, sambil manduk-manduk kepalanya begini? Nah, apakah itu menunjukkan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dunal jahri, ya, tidak usah dikeraskan. Zikir ada yang disyariatkan untuk dikeraskan. Ketika tidak ada syariat untuk dikeraskan, maka hukum asalnya zikir adalah apa? Tidak keras. Contoh zikir yang disuruh dikeraskan, adzan, itu juga zikir. Maka adzan jangan dengan suara lirih, karena disunahkan untuk disyariatkan untuk dikeraskan. Tapi zikir yang lain secara umum hendaklah dunal jahri. Misalnya doa, nggak usah teriak-teriak, biasa aja. Ya. Karena Allah Maha mendengar, bukan tuli sehingga kita harus teriak-teriak. Ya. Itu tidak adab zikir. Wa qala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, walkurullaha, dan ingatlah Allah katsiran, dengan banyak, la'allakum, supaya kalian tuflihun, kalian beruntung. Jadi salah satu cara supaya mendapat keberuntungan adalah apa? Banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik untung di dunia maupun untung di akhirat. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara tentang bisnis juga disebutkan zikir yang banyak. Pada surat apa? Surat Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi walqurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Carilah karunia Allah, salah satunya bisnis, dan zikirlah kepada Allah dengan banyak supaya kalian beruntung. Nah, berarti mencakup untung dunia dan untung akhirat. Karena orang bisnis itu cari untung dunia. Waqala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, innal muslimina, sesungguhnya kaum muslimin, laki-laki, wal muslimat, muslimat perempuan, ila qawlihi ta'ala, sampai kalam Allah, wadzakirin Allah katsira, dan laki-laki yang banyak zikir kepada Allah, wadzakirat, dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah, a'addallahu lahum, Allah sudah siapkan bagi mereka maghfiratan, ampunan, wa ajran azima, dan pahala yang agung, maksudnya surga. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana supaya kita termasuk orang yang banyak zikir? Jadi kapan kita disebut orang yang az-zakirin Allah katsira, banyak zikir? Paling bagus ayat untuk menafsirkan ayat ini adalah surat Ali Imran bagian akhir. Apa lafalnya? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ali Imran ayat 191. Orang-orang yang zikir kepada Allah dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, artinya semua kondisi. Dan itulah yang dipraktekkan oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Aisyah? Kana yadhkurullaha ala kulli ahyanihi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ala kulli ahyani, pada semua kondisi. Semua kondisi maksudnya gimana? Tadi ya, berdiri, duduk, berbaring, semuanya zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut sebagai az-zakirin Allah katsira, banyak zikir kepada Allah. Termasuk juga banyak zikir kepada Allah adalah antum niatkan mulai hari ini, jangan tunda-tunda niatnya, mulai hari ini juga. Yaitu antum niatkan kalau antum menikah besok, antum membangunkan istri untuk sholat tahajud. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sudah niatan menikah? Nah, niatan menikahnya jangan sekarang ya. Tapi niatan menghidupkan sunnah ini sekarang.
Idza stayqadha ar-rajul, kalau seseorang bangun minal laili di waktu malam, wa ayqadha ahlah, membangunkan istri, wa shalla raka'atain, lalu keduanya salat 2 rakaat, kutiba, keduanya dicatat minadz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat, termasuk laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud, diriwayatkan oleh 2 sahabat, Abu Bakar dan Abu Sa'id radhiyallahu taala anhuma. Niat insyaallah. Niat apa? Niat membangunkan istri. Kalau istrinya 4, bangunkan semuanya, maka semuanya termasuk ahli zikir. Masya Allah. Kemudian kata-kata ini, a'addallah, Allah sudah siapkan, merupakan dalil apa? Bahwa surga sudah ada, karena ajrun azima adalah surga. Maka inilah hujjahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa surga dan neraka sudah ada. Kita tidak setuju dengan Mu'tazilah yang mengatakan surga neraka belum ada. Surga sudah ada. Ini dalilnya. Waqala ta'ala, dan berkata Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapa yang ingat perkataan Ibnu Mas'ud tentang ya ayyuhalladzina amanu? Apa? Siapa yang ingat? Qala Ibnu Mas'ud, berkata Ibnu Mas'ud, idza sami'tallah, kalau kamu mendengar Allah yaqulu, mengucapkan ya ayyuhalladzina amanu, apa yang harus kita lakukan? Apa? Fa'ar'iha sam'aka, maka pasang telinga kamu. Jadi setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti penting, maka suruh pasang telinga. Kenapa? Karena setelah ya ayyuhalladzina amanu, ada kalanya kebaikan besar diperintah oleh Allah, ada kalanya keburukan besar dilarang oleh Allah. Maka disuruh pasang telinga, kata Ibnu Mas'ud. Nyata Allah memerintahkan perkara yang besar, yaitu uzkurullah, zikirlah kepada Allah zikran katsira, dengan zikir yang banyak, wasabbihuhu, dan sucikanlah Allah bukratan wa asila, pagi dan sore. Ayat ini sekaligus menunjukkan 2 hal. Pertama, bahwa kita disuruh membaca tasbih pagi dan sore. Maka kita lakukan perintah Nabi atau ajaran Nabi yang nanti akan kita baca hadisnya, tasbih setiap pagi 100 kali dan setiap sore juga 100 kali. Yang kedua, ayat ini menunjukkan fadilah tasbih dari wirid-wirid yang lain. Kenapa? Karena tasbih itu termasuk uzkurullah, zikir kepada Allah. Tapi disebutkan secara khusus sabbihuhu. Berarti ini termasuk apa? Zikrul khasi, apa? Ba'dal ammi. Disebutkan yang khusus setelah yang umum. Yang umum apa? Uzkurullah, ini umum. Yang khusus apa? Sabbihuhu, ini khusus. Nah, penyebutan yang khusus setelah yang umum menunjukkan pentingnya yang khusus tadi. Wa in tadhahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikah. Sudah disebutkan malaikat, Jibril masih disebutkan lagi, berarti fadilah Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha, ruh malaikat Jibril. Sudah disebutkan malaikat, masih disebut Jibril, berarti fadilah malaikat Jibril. Beliau mengatakan wal ayatu, dan ayat-ayat fil babi, dalam bab ini, yaitu fadilah zikir, katsiratun, banyak, ma'lumatun, sudah diketahui. Maka beliau ringkas dengan ayat-ayat ini saja. Kita lanjutkan hadis 1408. Wa bisanadil muttasil ila al-muallif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatani, 2 kalimat, khafifatani, yang ringan, alal lisani, bagi lisan, thaqilatani, yang berat, fil mizan, pada timbangan, habibatani, yang dicintai, ila rahman, oleh Allah ar-Rahman, yaitu, ini kita baca bersama karena ini tasbih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim, muttafaqun alaih. Jadi untuk membaca kitab azkar ini, setiap kita melewati zikir, maka kita baca bersama. Nggak usah saya pimpin, pokoknya antum harus
sadar ini zikir maka bersama. Maka untuk memudahkan ini saya kasih tanda merah ya, ini yang kita baca bersama. Ini. Maka antum siapkan untuk pertemuan besok mana-mana yang zikir. Setiap kita masuk pada wiridnya, zikirnya langsung semuanya baca bersama. Kenapa? Supaya yang dapat fadilahnya tidak hanya saya. Kalau saya baca ini saya dapat, antum nggak dapat. Tapi antum baca semuanya bersama-sama dapat. Baik, hadis ini menunjukkan bahwa tasbih plus tahmid subhanallah bihamdih ini adalah wirid yang sangat mulia sehingga disebutkan oleh Nabi thaqil ya, berat di dalam timbangan, habib dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti fadilahnya dua, dalam timbangan berat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita dicintai oleh Allah, gimana caranya? Bacalah tasbih tahmid ini setiap hari. Berapa kali? 200 kali karena 100 pagi, 100 sore. 200. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan bolehnya bersajak di dalam perkataan apabila tidak takalluf, tidak dipaksakan. Alal lisan, bil mizan, ar-rahman. Ini namanya sajak. Yang tercela adalah kalau kita bersajak tapi dipaksakan. Termasuk juga doa, jangan bersajak kalau dipaksakan. Tapi kalau bersajak tanpa sadar, muncul begitu saja dengan sendirinya dalam doa, tidak ada masalah. Kamu lihat dalam kitab Sahih Bukhari, kamu tulis as-saj'a, muncul riwayatnya. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Fangduris saj'a min ad-du'a." Perhatikanlah doa yang bersajak. Fajtanibhu, maka jauhilah doa saja itu. Fa inni ahadtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu la yaf'aluna illa dzalik. Saya dapati Rasulullah tidak melakukan kecuali hal tersebut, yaitu menjauhi sajak dalam doa. Maka saya nggak begitu suka doa-doa yang ditulis oleh orang-orang, doanya dari awal sampai akhir sajak semuanya, itu takalluf jelas itu. Masa satu kitab tebal isinya doa tapi dari awal sampai akhir saja, itu pasti takalluf. Kalau nggak takalluf ya nggak akan sajak terus dari awal sampai akhir. Maka Imam Tabarani menulis kitab judulnya Kitabu Ad-Du'a. Imam Tabarani menulis kitab doa. Di dalam muqaddimahnya beliau mengatakan, saya tulis kitab ini doa-doa dari Nabi karena saya merasa heran dengan orang-orang di masa saya, mereka lebih mementingkan doa-doa yang dibuat manusia biasa selain Nabi. Dihafal-hafalkan, dipenting-pentingkan, sementara doa Nabi malah tidak diajarkan. Aneh kan seperti ini? Siapa lebih pintar, ulama biasa atau Nabi? Nabi itu gurunya para ulama. Sehingga lebih bagus kita berdoa ajaran Nabi daripada doa kubahan manusia. Ini. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa amalan akan ditimbang fil mizan. Karena di sini Nabi mengatakan kalimat itu berat dalam timbangan. Nah, kalimat ini kan termasuk amalan. Ringkasnya, yang ditimbang oleh Allah ada 3. 1, amalannya. Yang kedua apa? Laku amalannya. Yang kedua apa? Catatan amalannya. Adapun dalil amalannya ini. Adapun dalil pelakunya ditimbang oleh Allah, maka hadis tentang orang gemuk yang dipanggil oleh Allah besok di akhirat, tetapi ringan sekali. Tulis as-samin. As-samin artinya apa? Orang gendut. Innahu la ya'tir rajulul 'azimus samin. Akan datang orang yang besar yang gendut pada hari kiamat, tetapi tidak seimbang di hadapan Allah dengan satu sayap nyamuk. Hadis muttafaqun alaih. Berarti pelakunya juga ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun catatan amal ditimbang, hadisnya hadis bitaqah, hadis tentang kartu yang sangat panjang yang disebutkan dalam kitab Sunan Tirmidzi. Ini nanti dicari di sana. Kita lanjutkan 1409. Wa anhu radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sungguh bahwa saya mengatakan 4 wirid ini ahabbu ilayya, lebih saya sukai, mimma, dari apa yang tala'at alaihi syamsu, terbit terhadapnya matahari, maksudnya dunia dan seisinya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan fadilah 4 wirid ini. 4 wirid ini disebut apa? Disebut al-baqiyatus shalihat. Istilah baqiyat shalihat ada nggak dalam Quran? Ada, dalam 2 surat. Apa saja? Al-Kahfi sama Maryam. Pada surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wal baqiyatus shalihat. Al-Kahfi ayat 46. Khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Kemudian surat Maryam ayat 76. Ya, jadi menghafalnya mudah. Al-Kahfinya 46, Maryamnya 76. Wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairum maradda. Dari mana taunya bahwa 4 wirid itu adalah baqiyatus salihat? Dari hadis Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfiru minal baqiyatis salihat." Perbanyaklah baqiyatus salihat. Apa itu? Tasbih, tahlil, tahmid, takbir, plus la haula wala quwwata illa billah. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya kata Syekh Albani dhaif, tapi disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Hakim. Tapi ada hadis yang lain yang sahih. Khudhu junnatakum minan nar. Ambillah perisai kalian dari api neraka, yaitu ucapkan, mari baca, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 4 ya ini. Kalau tadi 5 tambah la haula wala quwwata illa billah. Fa innahunna ya'tina yaumal qiyamah, karena wirid ini akan datang pada hari kiamat, muqaddimat, sebagai orang apa yang ada di depan kita, wa muaqibat, yang ada yang berada di belakang kita, wa mujnibat atau wa mujannibat, yang ada di samping kita, kanan kiri kita, menjaga kita maksudnya. Wa hunnal baqiyatus shalihat, dan mereka itulah al baqiyat as-shalihat. Al baqiyat itu yang tetap ada, as-shalihat itu yang baik. Karena wirid ini tetap ada terus sampai hari kiamat, ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dunia itu pasti akan fana, tapi karena wirid-wirid ini tidak akan fana, disebut sebagai al-baqiyat as-shalihat. Kemudian wirid ini menurut hadis yang lain boleh dibaca bolak-balik, terserah, bebas. Dari mana taunya? Nah, kita lihat. La yadurrukum, salah ya. Bi ayyihinna bada'ta. Ahabbul kalami ilallahi arba'. Ucapan paling dicintai Allah ada 4. Kita baca. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la yadurruka, tidaklah memudarati kamu, bi ayyihinna, dengan mana saja dari 4 wirid tadi, bada'ta, kamu mulai. Hadis riwayat Muslim. Maka tasbih, tahmid, takbir setelah salat 33 itu dibolak-balik boleh. Berdasarkan hadis ini, ya. Mau takbir dulu boleh, tasbih dulu boleh, tahmid dulu boleh, bebas. Kita lanjutkan 1410. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini wahwa boleh dibaca 2 bacaan, wahwa qiraah Abu Amr atau wahwa qiraah Asim. Siapa yang mengucapkan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah sendiri, tiada sekutu baginya, hanya baginya segala kerajaan dan hanya baginya segala pujian, dan dia itu atas segala sesuatu maha kuasa. Fi yaumin, dibaca dalam sehari, mi'ata marrah, 100 kali. Fadilahnya apa? Fadilahnya 1, kanat lahu adla 10 riqabin, adalah baginya sebanding dengan 10 budak. Maksudnya sama dengan pahala membebaskan 10 budak.
Satu budak pernah dijual oleh Nabi dengan harga sekitar 200 juta. Kalau 10 berarti berapa nih? Berapa? 2000. 2000 berarti 2 M. Apakah kamu bisa sedekah 2 M? Nggak bisa kita. Susah kumpulkan duit 2 M. Tapi ada amalan yang gampang, yaitu baca 100 kali, maka seperti kamu keluarkan duit 2 M untuk merdekakan budak. Ini fadilah pertama. Wa kutibat lahu, dan dicatat untuknya miyatu hasanah, 100 pahala. Ini boleh dua bacaan ya, mi'ah qiraah Asim atau miyah qiraah Abu Ja'far kalau nggak salah. Wa muhiyat, dan digugurkan anhu darinya miyatu sayyi'ah, 100 dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, wa kanat lahu, dan adalah wirid itu bagi dia hirzan, sebagai penjaga atau tameng minasyaitan, dari setan, yaumahu dzalik, sepanjang hari tersebut, hatta yumsiya, sampai dia masuk sore hari. Berarti ada berapa fadilahnya? 4. Tambah satu lagi, walam ya'ti ahadun, dan tidak akan datang seorang pun bi'afdala, yang lebih utama, mimma ja'a bihi, dari apa yang dia datang dengannya, illa rajulun, kecuali seseorang yang amila akthar minhu, beramal lebih banyak daripada dirinya. Jadi wirid tahlil seperti ini fadilahnya ada 5. Tapi harus dibaca berapa? 100 kali. Saya ulangi lagi, fadilah pertama seperti memerdekakan 10 budak. Kemudian mendapatkan pahala 100, digugurkan dosa 100, dijaga dari setan sepanjang hari. Kemudian di akhirat dia paling mulia, pahalanya paling utama. Kecuali kalau ada orang yang membaca lebih daripada 100. Dan dari kata-kata ini, amila aksar, kecuali orang yang beramal lebih banyak alias membaca lebih banyak, menunjukkan bahwa wirid-wirid yang dibatasi jumlahnya oleh Nabi itu bukan berarti untuk membatasi tidak boleh lebih, bukan. Tapi maksudnya minimal kamu baca segitu. Jadi apakah boleh dibaca 1000 kali? Sangat boleh. Meskipun Nabi mengatakan mi'ah, 100, bukan berarti nggak boleh lebih dari 100, enggak. Termasuk wirid pada salat 33. Bolehkah kita baca 100? Boleh. Tapi maksudnya minimal berapa? 33. Nih, kalau kamu baca 33, maka fadilahnya lebih besar kurang daripada 33. Baik, karena itu wirid ini sangat bagus untuk kita lazimi setiap hari 100 kali. Kalau antum sudah melakukan, lanjutkan. Kalau antum belum melakukan, maka mulai besok dilakukan. Siap insya Allah? Insya Allah. 100 ini nggak harus satu majelis. Seandainya antum bagi-bagi setelah sholat, misalnya 20 kali 5 berapa? 100. Pas kan? Atau 10 sebelum sholat, 10 setelah sholat. Nah, pas. Berarti 100 kali. Kita lanjutkan. Oh, masih belum selesai nih. Wa qala, dan bersabda sallallahu alaihi wasallam, man qala subhanallahi wa bihamdih, barang siapa yang mengucapkan maha suci Allah dan dengan memujinya, fi yaumin, pada satu hari, mi'ata marrah, 100 kali, huttat khotoyahu, digugurkan dosa-dosanya, wa in kanat, meskipun adalah dosa-dosa itu mithla, semisal zabadil bahri, buih di lautan. Maksudnya meskipun dosanya sebanyak apapun tetap diampuni Allah, karena buih di lautan nggak bisa dihitung. Coba antum datang ke laut, ngitung buih, nggak akan bisa selesai. Itu baru laut satu yang antum datangi. Seluruh dunia ada berapa laut? Nah, dihitung aja buihnya, nggak bisa, jumlahnya nggak ketemu, ya, karena saking banyaknya. Maka maksudnya sebanyak apapun dosa diampuni Allah. Syaratnya kita membaca tasbih tahmid ini 100 kali. Tapi sudah saya sampaikan tadi bahwa tasbih tahmid ini paling bagus lagi 100 pagi, 100 sore. Dalilnya? Nah, tulis di sini yusbihu, bawahnya tulis wa bihamdih, maka akan muncul hadis tersebut. Man qala, siapa yang mengatakan hina yusbih, ketika masuk pagi, wa hina yumsi, dan ketika masuk sore, berarti 2 kali.
Subhanallah, ayo kita baca. Subhanallahil azim wa bihamdih. Mi'ata marrah 100 kali, berarti 200. Lam ya'ti ahadun yawmal qiyamah bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadun qala mithla dhalika wa zada alaih. Maka dia datang di hari kiamat dengan pahala yang paling utama, enggak ada yang mengalahkan dia. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis yang lain, quli hina tusbihin, ucapkan ketika masuk pagi. Kita baca, subhanallahi wa bihamdi wa la hawla wa la quwwata illa billah ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Siapa yang membacanya ketika masuk pagi dijaga sampai sore, siapa membacanya ketika masuk sore dijaga sampai pagi. Hadis riwayat Abu Daud dari sebagian putri Nabi, derajatnya dhaif, tetapi sudah cukup bagi kita yang sahih tadi 100 kali 100 kali. Kita lanjutkan 14 sebentar. Lihat jam dulu. Jam berapa ini? 40 menit nih. Baik, kita tambah lagi. Wa an Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Nama Abu Ayyub siapa yang tahu? Namanya adalah Khalid ibn Zaid. Namanya siapa? Khalid ibn Zaid. Nama-nama sahabat Nabi antum hafalkan. Aib bagi kita hafal nama pesepak bola, enggak tahu nama sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Ayyub Khalid bin Zaid al-Ansari al-Khazraji. Jadi dia seorang Ansar tapi dari suku Khazraj, pimpinan dari Sa'ad bin Ubadah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Barang siapa yang mengucapkan wirid ini sama dengan yang tadi, 10 marrat, 10 kali saja. Nah, lebih ringan kan? Karena adalah kaman a'taqa, seperti orang yang memerdekakan arba'ata anfus, 4 nyawa, min waladi Ismail, dari keturunan Nabi Ismail, maksudnya orang Arab. Karena orang Arab nasabnya kepada Nabi Ismail. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini meringankan kita. Kalau engkau tidak mampu membaca 100 kali, maka minimal dibaca berapa? 10 kali. Bedanya, kalau dibaca 100 kali, fadilahnya 5. Kalau dibaca 10 kali, fadilahnya yang disebutkan Nabi cuma 1. Kalau 100 kali tadi seperti memerdekakan berapa? 10. Tapi kalau 10 kali, seperti memerdekakan 4 saja. Karena itu kalau waktunya longgar antum baca 100. Waktunya tidak longgar antum baca minimal 10. Karena itu pagi hari minimal antum baca 10. Sehingga kalau sampai sore tidak sempat 100, udah antum baca 10. Tapi kalau ada waktu longgar, maka 10 yang pagi antum tambahi sampai 100. Hadis 14-12. Wa an Abi Dzarrin radhiyallahu anhu, siapa nama Abu Dzar? Jundub bin Junadah. Semua tahu karena ada dalam Arba'in Nawawi. Qali, ini lam ketemu lam boleh idgham. Qali, berkata kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbiruka, maukah saya kabari kamu bi ahabbil kalam, ucapan yang paling dicintai ilallah, oleh Allah. Inna, sesungguhnya ahabbal kalam, ucapan paling dicintai ilallah, oleh Allah adalah subhanallahi wa bihamdih, maha suci Allah dan dengan memujinya. Riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah. Maka mahabbah salah satu dari sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita harus ingat, laisa kamitslihi syai'un. Mahabbah dari manusia itu adalah muncul dak-dik-duk dalam hati. Nah, itu namanya mahabbah. Sehingga kalau antum suka kepada seseorang yang antum akan melamarnya, melihat sandalnya aja sudah apa? Udah gemeter nih. Wah, ini sandalnya yang saya lamar ini.
Nah, itu cintanya manusia kayak gitu. Tapi Allah nggak begitu. Allah nggak pernah dak-dikduk hatinya, enggak. Ya itu manusia, itu bukan, Allah tidak seperti manusia. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa wirid yang paling dicintai oleh Allah maksudnya setelah Al-Quran adalah Subhanallah wa bihamdih. Jadi kata-kata ini, ahabbil kalam, ini menurut para ulama adalah ba'dal Quran, setelah Quran. Kenapa ditafsiri begitu? Karena sudah muncul ijma atau kesepakatan ulama bahwa zikir paling utama baca Quran. Nah, dulu pernah kita sampaikan, Quran itu dalil, hadis itu dalil, ijma juga dalil. Maka karena sudah adanya ijma bahwa Quran adalah zikir paling utama, sehingga hadis-hadis seperti ini kita artikan ba'dal Quran. Setelah membaca Quran, yang paling utama adalah Subhanallah wa bihamdih. Ada hadis yang mirip dengan ini, tapi beda dikit aja. Tulis istafahu. Rasul bersabda, ahabbul kalami ilallah, ucapan paling dicintai oleh Allah, mastafahullah, apa yang dipilih oleh Allah li malaikatih, untuk para malaikat. Kita baca Subhana Rabbi wa bihamdih, Subhana Rabbi wa bihamdih, Subhana Rabbi wa bihamdih. Tirmidzi. Bedanya apa? Kalau tadi Subhanallahi, kalau yang ini Subhana Rabbi. Maksudnya sama saja. Kamu baca Subhanallah wa bihamdih boleh, kamu baca Subhana Rabbi wa bihamdih juga boleh. Karena semuanya sama. Allah adalah Rabbi, Rabbi adalah Allah. Inilah kaum muslimin yang dapat kita pelajari. Insyaallah beberapa hadis berikutnya akan kita pelajari di waktu yang lain. Dan PR dari majlis ini adalah mari kita membaca wirid-wirid yang sudah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ilmun bila amalin kasyajarin bila thamarin. Ilmu tanpa diamalkan seperti pohon tanpa buah, tidak banyak gunanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin.